warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator tentang debat mengenai pro kontra sekolah full day. Yang sebelah saya itu yang kontra kan? Kontra. Sini ada Karin, ada Aulia, Akila, dan Naila. Sebelah kiri saya ada Vira, Anissa, Hanum, dan Aja. Saya memberikan waktu debat selama 3 menit untuk kedua kelompok. Jika sudah habis waktunya, maka tidak ada boleh perdebatan satu dulu. Silakan Alvin. Iya, diskusi. Kira debat. Awas nih, jangan sampai situ lagi. Sini dong, depan kita itu. Ya dulu. Naila nyengir, heran ah. Jangan ketawa. Oh, serius? Geser. Tahan lah ya, jangan kau bilang dapat. Itu kalau dibalik WC dah. Sudah ajak. Kembali diskusi selesai. Diskusi selesai. Apakah dari kedua pihak sudah siap untuk siap? Oke, dimulai dari pro. Silakan debat dimulai. Ini manja, ini manja banget dah. Mukanya lagi. Silakan pihak pro. Diskusi telah selesai tadi. Kau tuh bukan moderator, diem lah. Ya, diskusi sudah selesai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang full day school. Full day school merupakan sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 0.45 sampai pukul 3 sore. Alasan saya menyetujui full day school akan dijelaskan kepada rekan saya. Jadi alasan saya menyetujui full day school karena menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, maksud dari full day school adalah pemberian jam tambahan seperti ekstrakurikuler. Eskul itu dapat melatih 18 karakter, di antara lainnya jujur, disiplin, dan toleransi. Jadi kenapa saya menyetujui full day school? Karena kalau misalnya anak-anak kita lebih awal pulang dari jam 3 sampai jam 5 itu kan nanti siapa tahu orang tuanya nggak ada di rumah atau kerja atau kantor gimana gitu, nanti pas di rumah anak-anak itu tidak dapat bimbingan dari orang tua, tidak dapat pengawasan, jadi mereka bisa bergaul secara bebas. Sedangkan kalau mereka pulang jam 3 sampai jam 5 itu pasti orang tua sudah ada di rumah. Nanti peran dari guru itu bergantian ke orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Sekian dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di sini saya pindah dari moderator. Ya, tadi penyampaian dari pro ya. Iya, sudah diserahkan belum dari kontra? Sudah. Kontra. Silakan dari kontra menyampaikan pendapat atau tidak setuju dari yang kalian ingin sampaikan. Silakan untuk Saya di sini dari pihak kontra akan menyampaikan. Saya tidak setuju dengan Anda karena bagi saya sekolah full day itu malahan menurunkan kualifikasi seseorang atau siswa. Bahkan dulu sebelum kurikulum baru sekolah full day itu kan masing-masing berbeda. Di Indonesia kualitas pendidikan ini kurang berkembang. Dari 14 negara kita itu peringkat 10. Nah, jadi bagi saya kamu tadi menyinggung tentang yang namanya kurang pengawasan dari orang tua.
berbeda. Peringkat kita kami di sini menyinggung tentang pendidikan, kualitas pendidikan di Jepang. Peringkat dulu di Jepang, peringkat pertama pada tahun 2021, tingkat pendidikan mereka itu tidak sekolah full day, tapi dia meyakinkan ke diri kita kecerdasan dalam otak ketika anak-anak di Jepang itu lebih tinggi daripada kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dia mengembangkan minat bakat dari siswa tersebut. Dia memilih ini, dia memilih itu sesuai dengan kualitas diri dia. Makanya dia minat ketika dia sekolah full day. Dia minat dengan ini, dia bakal fokus ke ini dan mengembangkan kualitas diri dia. Oke, teman saya. Instruksi saudaraku. Saudaraku, Silakan untuk kontrol. Berdirilah. Jadi tadi Akela menyinggung tentang sekolah di Jepang, saudara pendidik, kualitas pendidikan. Jadi Muhadjir Effendi selaku Mendikbud baru menegaskan sistem belajar full day school untuk tingkat SD dan SMP. Ide ini diterapkan dengan tujuan agar siswa dapat mendapat pendidikan, karakter, dan pengetahuan umum di sekolah. Sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Untuk jenjang SD 80% pendidikan, karakter, dan 20% untuk pengetahuan umum. Sedangkan SMP babak pendidikan karakter adalah 60% dan 40% untuk pendidikan pengetahuan umum. So far gagasan ini direspon baik oleh Jokowi maupun Yusuf Kala. Sekian. Silakan kontrol untuk menjawab pertanyaan dari Akila. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok kamu menyinggung tentang full day Saudara. saudara Anissa ini tadi menyinggung tentang full day yang disetujui baik oleh Jokowi. Di sini beberapa ortu tidak menyetujui full day school. Mereka berpendapat bahwa full day school dapat mengurangi konsentrasi anak. Tidak hanya itu, anak juga akan tertidur saat jam pelajaran. Full day school tersendiri memiliki jam lebih lama. Hal ini tidak selalu membuahkan pencapaian akademik lebih baik. Kemampuan individu setiap siswa tetap berperan untuk nilai di akhir semester. Beberapa ortu yang tinggal di daerah mereka kontra terhadap full day school. Mereka beranggapan juga tidak ada fasilitas yang memadai dari sekolah seperti seragam dan kualitas fisik bangunan. Dan juga saat anak full day school, misalnya kalau jam 3 sampai jam 5. Nah, belum tentu jam 3 sampai jam 5 itu mereka malamnya masih dilanjut dengan aktivitas yang lain seperti les atau mengaji atau kegiatan seperti lainnya yang membuat mereka pasti mungkin stres, capek, sakit, bahkan sampai ada meninggal. Silakan. Tapi menurut saya full day school itu ada istirahatnya. Pasti di dalam setiap sekolah itu ada istirahatnya setiap sekolah. Full day school ini mengadakan 2 jam istirahat. Instruksi. Ketika kita melakukan istirahat ya, Bentar, tolong yang sopan saat membalas instruksi. saya menyinggung tentang saudara Anissa tadi berkata bahwa Faidi istirahat itu 2 kali. Ketika banyak sekolah juga bukan hanya
juga ada yang balik malah ada yang pulang malah jam 4 sore. Dia belum melakukan aktivitas dia sehari-hari dia bakal bagaimana dia capeknya gitu kan. Nah jadi ketika sekolah full day tapi istirahatnya cuma 2 kali, bagi saya itu kurang efektif karena membuat capek dari badan seseorang itu. Tutuplah pintu tuh. Apakah ada yang ingin dilanjutkan dari Pro? Instruksi. Tadi saudara Naila juga menyinggung tentang apa namanya? Mama jangan ketawa. Silakan. Instruksi tadi saudara Naila menyinggung tentang belajar full day itu belum tentu membuahkan hasil yang bagus. Jadi full day ini bukan tentang belajar, tapi full day ini untuk mengembangkan karakter seorang anak. Jangan mau marah dong ya, kayak Pro. Iya dong, sabar slow. Ekstrakurikuler anak. Iya, biar aku yang ngomong. Aku tidak bisa memakai kata-kata dari kamu. Itu untuk mengembangkan karakter anak, seperti ekstrakurikuler dan juga acara-acara yang lainnya. Jadi anak itu di sekolah tuh bukan belajar aja, bukan pembelajaran saja yang bikin mereka harus mikir. Mereka nanti ada istirahat, pengembangan karakter. Seperti di SMP ITB Kurutayun ini ada PD, pengembangan diri. Terus itu juga ada PK, ada BPI dan eskul. Tidak semua itu tentang pelajaran. Sekian. Silakan kepada Instruksi. Kontra, silakan jawab. Saya tadi Anissa sempat berbicara tentang Paidi saudara Anissa menyinggung tentang Paidi kita di SMP ITB Kurutayun, Paidi, BPI dan PK. Ya kan? PK. Untuk di SMP ITB Kurutayun tersendiri memang ada untuk kepribadian tersebut. Tetapi apakah kamu menjamin SMP atau SMA swasta atau SMA negeri terdapat seperti kegiatan seperti kita seperti BPI, PK? Bagaimana pendapat dari Anda? Silakan dari Pro. Tidak untuk berdiskusi melainkan menjawab pertanyaan dari Kontra. Tuh. Yang ngomong, tolong jangan hanya orang itu aja. Kelompok itu ada 4, bukan hanya 1. Jadi mohon untuk bergantian berbicara. Silakan. Silakan. Saya menyinggung tentang yang dibicarakan saudara Akira. Tidak mungkin di SMP swasta ataupun di SMP negeri, di sekolah-sekolah maupun SMA, di sekolah-sekolah yang lain pun tidak ada ekstrakurikuler. Pas Sebentar. Silakan melanjutkan. Makin gelap ya tadi. Gelap, panas. Karena nggak ada dapur. Oke, sekian. Oke, saya lanjutkan dari teman saya. Jadi setiap SMP
negeri ataupun swasta, SMA negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia ini tidak mungkin tidak memiliki ekstrakurikuler. Pasti mereka memiliki ekstrakurikuler. Sekolahku. Silakan jangan tertawa. Silakan jangan tertawa. Tidak mungkin sekolah di Indonesia ini tidak memiliki ekstrakurikuler. Maupun sekolah di dalam dusun hutan, pasti mereka ada ekstrakurikuler. Tidak lebih sepak bola, basket, tenis, ataupun yang lainnya pasti mereka memiliki ekstrakurikuler. Kecuali sekolah kudet. Tolong untuk bahasa harus dipersopan lagi. Silakan untuk kontra. Maaf, saya maka saya menyinggung tentang Ananda yang saudara yang terhormat, yaitu Anissa Aulia Alfi. Apakah Anda yakin setiap sekolah memiliki ekstrakurikuler tersebut? Gini, kamu tadi menyinggung tentang sekolah SMP IT Kuruta Ayu dengan ada PK-nya, PD-nya, terus BPI-nya kan? Apakah di tempat lain kamu yakin? Mungkin PD sama saja ekskul bagi sekolah lain. Apa kamu yakin di kelas lain, di sekolah lain juga terdapat BPI dan PK? Instruksi ekstrakurikuler belum tentu BPI, PK, PD. Pramuka itu ekskul. Ya. Itu pramuka termasuk ekskul. Bukan hanya BPI, PD dan PK. Maaf. Instruksi. Maaf, bagi saya BPI dan PK itu berbeda. BPI itu adalah perkembangan karakter. Dia juga mengembangkan karakter siswa dengan melakukan bernilai keibadahan dan lainnya. Apakah kamu yakin di sekolah lain juga terdapat pengembangan diri untuk seorang siswa untuk melakukan berbagai nilai positif keibadahan kepada Tuhannya? Instruksi. Jadi di setiap sekolah itu belum tentu mereka Islam semua. Pasti ada salah satu toleransi. Nggak mungkin semuanya itu Islam. Jadi seperti kita ini. Kita ini SMP IT Kurta Ayun berbasis Islam. Berbasis Islam. Tentu kita mengarah ke arah yang positif, jalan yang positif. Bahkan kita bisa lebih banyak ke arah positifnya. Seperti mereka tuh sekolah lain tuh belum tentu mereka melakukan sholat duha seperti kita. Kalau kita ini sudah tentu melakukan sholat duha. Sedangkan di sekolah lain itu mungkin ya sholat duhur. Mereka nggak melakukan sholat seperti kita. Kayak kita itu pasti ada zikir tiap paginya. Mereka nggak mungkin. Al-Masurat, baca Al-Masurat, mereka nggak mungkin tiap pagi baca Al-Masurat. Karena kita kenapa? Karena kita berbasis Islam. Sekolah kita SMP IT Kurta Ayun berbasis Islam. Sebentar, saya menyinggung ya, yang di sini ada 4 orang dalam satu kelompok, bukan Indi Allah Akbar dari tadi. Tolong gantian untuk yang berbicara. Selesaikan ini. Jadi, menurut saya ekstrakurikuler tuh tidak harus mengarah yang ke positif. Kita itu swasta, kita berbasis Islam. Tidak mungkin SMP yang lain itu SMP negeri. Ini misalnya saja ya, kita tuh kan hanya 100 siswa. Sedangkan di SMP negeri yang lainnya itu lebih dari 100 siswa. Beberapa guru tidak akan bisa mengendalikan ratusan siswa itu. Secara langsung untuk semuanya digiring sholat, gak mungkin. Sekian. Silakan dari kelompok kontra dan untuk berganti orang menjelaskan apa yang tidak setuju dari kalian. Saya menyanggah dari perkataan saudaranya Anissa bahwa saudara Anissa tadi berbicara bahwa setiap
sekolah yang Islam pasti ada kegiatan positif dan belum tentu yang lainnya juga belum ada. Tidak ada waktu untuk diskusi. Saya menyangka bahwa semua siswa itu ya ada waktu masing capek-capeknya gitu. Pas ekstrakurikuler atau waktu kegiatan positif seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pramuka setiap siswa itu belum tentu mereka sanggup dengan kegiatannya itu. Mereka sudah full day di sekolah, tambah ekstrakurikuler lagi, mereka otomatis capek. Capek itu ya kelamaan di setiap hari dilakukan seperti itu ya mereka akan sakit. Instruksi pramuka itu Belum saya izinkan, belum boleh ngomong. Silakan. Ih. Lanjut. pramuka itu wajib. Memang dari pihak sekolah pramuka itu wajib. Dan selain pramuka, ekstrakurikuler yang lainnya itu juga ada. Mereka berhak milih semua ekstrakurikuler itu, mereka berhak pilih yang mana yang memang dari karakter mereka, yang mereka suka. Enggak, mereka harus wajib nari. Ini bola basket enggak wajib. Cuma pramuka yang wajib memang dari sekolahan. Kita nggak bisa menentang karena itu wajib dari sekolahan. Tapi ekstrakurikuler yang lain kalian bisa milih. Audien tidak boleh. Karena itu untuk karakter kita sendiri, pengembangan karakter kita sendiri. Dan juga tadi saudari Akela menyinggung. Aduh. Sekarang saudari dari saudara, bukan saudara. Dulur besok dulur saudara besok. Saudari Akela menyinggung pengembangan diri itu bukan dari BPI, PD, dan PK saja. Tapi pengembangan karakter itu tuh juga dari PK. PK itu apa? Pengembangan karakter. Cuma dia berbasisnya kayak Islam. BPI itu juga apa? Kayak Islam gitu kan. Kalau dari SMP, SMA negeri yang lain. Kalau dari SMP dan SMA negeri yang lain belum tentu ada. Adanya ekstrakurikuler seperti pramuka, nari, bola basket, bulu tangkis, seperti itu. Mendengarkan. Karate. Sekian. Instruksi. Silakan dari kelompok kontra. Instruksi yang dimaksud teman saya adalah ketuhanan, yaitu toleransi sesuai ketuhanan yang dianut. Maksudnya? Siapa nak Di nganut? sini saya akan melanjutkan apa yang dimaksud dari teman saya. Teman saya tadi, tadi menyinggung tentang Anissa ya, saudari Anissa menyinggung tentang apa? Toleransi ya, toleransi antar sesama umat manusia. Memang di SMP ini Kurota Ayan ini semuanya itu beragama Islam. Maksud saya dalam kata-kata saya tadi sesuai dengan Tuhan, kepercayaan Tuhannya, itu tadi yang dimaksud dengan teman saya, yaitu yang itu tuh kayak yaitu toleransi sesuai dengan ketuhanan yang dianut oleh masing-masing. Jadi apakah di sekolah lain kita mengembangkan atas ketuhanan beragama seseorang, setiap umat manusianya yang dianut oleh masing-masing siswa. Instruksi jadi maksud saudari tidak toleransi antara orang yang berbeda agama. Belum diizinin. Nanti kami bisa kenal nilai kurang. Saya untuk kelompok pro, silakan. Jadi menurut Anda tidak toleransi, saudari Akela, aku sedang berbicara. Tolong didengarkan. Jadi menurut Anda tidak toleransi itu antara berbeda agama. Jilbabnya. Maaf, instruksi. Kamu salah menanggapi apa yang saya maksud. Coba jelaskan Dari ulang. kelompok Tadi kontra, kamu jelaskan menjelaskan sama. kembali. Mungkin kelompok pro tidak memahami apa itu. Oke. Gua terus udah. Teman saya tadi memberi penjelasan tentang apa yang saya bicarakan, yaitu tentang kamu tadi menyinggung tentang BPI ya, BPI, dan saya itu ngomong setiap seseorang sekolah memang kita berbasis Islam, tetapi seseorang lain juga yang full day memang beragama lain ya untuk sekolah negeri. Nah, jadi teman saya Aulia menjelaskan bahwa yang dimaksud saya itu ketuhanan, dalam kata-kata saya sebelumnya, ketuhanan yaitu toleransi sesuai dengan ketuhanannya masing-masing atau agamanya masing-masing.
mengembangkan sistem BP, bukan BPI ya, Enggak sesuai saja toleransi mereka gitu. Sesuai agama mereka. Ya, apakah semua sekolah Ya. bisa? Serius. Karena gini, seseorang itu Ajar. bukan hanya di school day, bukan hanya ditaruh atas berpikir, tapi gini, di konteks pendidikan di Denmark mengembangkan kemampuan sosial anak dan mempersiapkan mereka menjadi anak yang beragama juga, membangun agama. Instruksi Stop. emang Silakan. Emang dari sebelum penjelasan saya ada bilang apa mereka tidak terurus di sana atau mereka tidak menjalankan ibadah mereka sesuai agama mereka masing-masing. Maaf, saya kurang mengerti apa yang maksud Anda. Silakan diulang. Jadi tadi saudari Akela menyinggung tentang Naja tolong bantu kita menyambungkan sama tidur aja guys. Oh iya. Jadi saudari Akela tadi menyinggung tentang Kurangi meter yang tidur tadi. Toleransi beragama. Silakan di sini. Jadi tadi saudari Akela menyinggung tentang BPI dan tentang toleransi dari agama-agama yang ada di sekolah. Memang mereka semuanya tidak Islam, tapi tidak Islam semuanya di satu sekolah itu tidak mungkin Islam, pasti ada Iya. salah satunya atau dua antaranya. Kalau nggak salah ya betul. Oke. Maaf, apakah kamu kurang mendengar apa yang saya telah jelaskan sebelumnya tentang toleransi kepada umat beragama yang lain? Maksud saya gini, di sekolah lain juga terdapat banyak siswa yang beragama berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Gitu. Silakan Iya dari full day kagak. Maksud saudari Akela, boleh? Maksud saudari Akela itu yang berbeda agama di satu sekolah itu kan? Ya. Terus berbeda agama di satu sekolah itu. Kalian tuh ngomongin toleransi di satu sekolah itu kan? Misal tidak ada satu misal itu kan nggak mungkin semuanya Islam. Jadi gimana cara kamu biar semuanya bisa mengembangkan karakter mereka di situ? Ya mereka melalui kepercayaan masing-masing. Kepercayaan mereka masing-masing. Kita nggak bisa kayak misalnya mereka Katolik ajak sholat, nggak mungkin. Ya kepercayaan masing-masing lah. Dengan cara apa kamu Ya, melakukannya? dengan cara apa? Yang dimaksud itu bagaimana dan cara apa? Aku pengen ikut menjawab sebenarnya. Aku juga kan. Oke, kembali ke full day. Kembali ke full day. Oh ya, kembali ke Sepertinya agak melenceng ya. agak jauh ya. Jauh. Toleransi agama. Silakan kembali ke Fude mengenai mengapa kalian setuju dan tidak setuju. Bukan tentang toleransi semuanya. Instruksi, boleh? Jadi alasan saya setuju untuk full day karena itu sudah disetujui dengan Jokowi dan Kala Jusuf. Justru kalah. Apakah ada argumen yang lebih menguatkan tentang pendapat Anda? Argumen yang lebih menguatkan seperti itu. Bukan cuma karena asas di atas kepercayaan dari Jokowi. Mungkin apa Anda setuju mungkin misal karena kemudian membuat kalian lebih ini. Instruksi, boleh? Karena kalau kita full day itu ya itu tadi balik ke salah satu omongan saya tadi. Untuk mengembangkan karakter. Anak-anak di situ tuh bukan belajar. Itu untuk pengembangan karakter. Pengembangan karakter anak. Kita pulang dari jam 7 sampai jam 3 itu kita bukan belajar saja kan? Bukan full day belajar semua. Pengembangan karakter. Kayak misalnya pelajaran olahraga. Itu bukan semuanya tuh bukan nulis, belajar. Pasti ada praktek. Kayak tadi kita praktek senam, pengambilan nilai senam. Itu bukan belajar dalam ruangan, itu di luar ruangan. Untuk apa? Untuk merefreshing otak anak-anak. Bukan hanya di dalam ruangan belajar nyatet buku. Anak-anak akan pusing. Sekali-sekali kita
Silakan. Bapak yuk lau Karim be ya. Udah milih deh. Tidak ada untuk berdiskusi, silakan untuk kelompok kontra. 10 menit lagi. 10 menit lagi diskusinya akan selesai. Kalau mantap 5 menit. 5 menit lagi. Kejam banget sih moderatornya. Yo, ini ada tadi. Jangan sih 2 menit, Bang. Apa sebenarnya? Enggak maya-maya ya jadinya. 5 menit. 5 menit nih. Maya-maya. Tidak ada diskusi, saudara. Tidak ada diskusi, silakan. Dilanjutkan. Tidak ada instruksi untuk diskusi. Yo. Dan tidak untuk ngobrol dan tidur atau bercanda. Silakan. Instruksi, saya akan menyinggung dari saudara Anissa yang membahas tentang ekstrakurikuler. Belum tentu mereka yang melakukan ekstrakurikuler dengan yakin bisa sungguh-sungguh dengan apa yang ia yakini. Ada juga murid yang bermalas-malasan ingin ekstrakurikuler dan ada juga yang melakukan dengan terpaksa dan lain sebagainya. Yang terpaksa. Silakan Naja, Hadim atau Mira untuk menjawab pertanyaan dari saudara Karim. Apa sih? Dalam bandmu terpaksa. Tidak ada waktu untuk diskusi. Tidak ada waktu untuk diskusi. Pro, Ikutnya. peringatan pertama. Ikut mulu gitu. Instruksi. Silakan. Oke, saudaranya Karim, saudara Karim. Jadi jadi ekstrakurikuler tuh ya dia tuh pilih-pilih dewe. Bahasanya bukan bahasa kalian, Mbak. Ada yang terpaksa. Ya mereka tuh memilih sendiri, nggak sesuai hati mereka, nggak semua apa maksudnya tuh nggak terpaksa. Instruksi. Dari penjelasan dari saudari Naja tadi menyinggung tentang pilihannya sendiri, tetapi nyatanya banyak seseorang siswa memilih ekstrakurikuler atas ikut temen gitu. Gimana tentang pendapat saudari Naja tentang pendapat Ini nanti selesai. temen gitu loh, ikut temen? Ya siapa tahu saudari Akila, siapa tahu kalau kita mengikuti teman kita bakal semangat untuk ekstrakurikuler. Kan bisa jadi kalau kita semangat. Kalau misal ya kita punya ekstrakurikuler, nah terus kata temennya siapa tahu Bahasanya bukan bahasa kalian, nah bahasanya. nggak ada temennya, itu kan bisa jadi dia udah semangat, bisa jadi dia nggak semangat, tapi kalau ada temennya bisa jadi dia jadi semangat. Instruksi. Bentar. Instruksi selesai, silakan. Jadi tadi kalian menyinggung saudari Akela menyinggung tentang ekstrakurikuler yang ikut-ikut teman. Jadi kalau misalnya di ekstrakurikuler itu mereka nggak ada satupun yang mereka minat, itu gimana? Mereka harus terpaksa gitu milih yang nggak ada temennya gitu. Ya mereka ikut-ikut temennya. Siapa tahu dari mereka nggak suka bisa jadi suka. Misalnya kayak mereka nggak suka IPA, tiba-tiba masuk ekstrakurikuler IPA atau KIRA, tiba-tiba kayak banyak percobaan memasak, mereka jadi suka. Nggak harus ikut-ikut teman. Ya, sekian. Interupsi. Jika minat dan bakat dia berbeda atau kemampuan dari seseorang siswa itu pasti berbeda-beda, ya kan? Ketika kita masuk ke pelajaran apa yang menyinggung itu kayak misal kita ikut-ikut temen lah masuk ke pelajaran olahraga, padahal dia bakat kita di situ. padahal bakat dia itu di pelajaran seni. Apa kamu? Interupsi. Tahu kan? Untuk orang-orang yang baca Kita menilai ekstrakurikuler itu sesuai bakat kita masing-masing, nggak harus ikut-ikut teman. Nah, misalnya teman kita ikut olahraga, kita nggak harus ikut olahraga kan. Misalnya kita suka nari, kita bisa ikut kayak nari. Jadi misalnya teman kita yang mengikuti ekstrakurikuler aja sudah, apa kita ikutin bakat kita sendiri, kenapa harus ikutin teman? Instruksi. Oke. Cepat. Yeay. Jadi di sini saya agak pusing ya dengan kalian dua kelompok ini. Sebenarnya saya lebih setujunya untuk full day. Tapi saya juga sudah tidak full day. Jadi saya setuju semuanya. Jadi semuanya tetap jadi full. Enggak, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum